Salam Rahayu, sahabatku dimanapun berada. Jumpa lagi kita di channel Babat Anjuk Ladang, channel yang akan mengupas tuntas sejarah kota Nganjuk dan sekitarnya. Bersama saya, Lintang Chandra. Sahabat, kali ini saya sedang napak tilas ke sebuah makam yang ada di Dusun Bendungan, Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjung Anom. Makam ini adalah makam dari seorang tokoh yang sangat terkenal dalam sejarah Nganjuk. Tokoh tersebut adalah Kiai Termojoyo. Kiai Termojoyo telah dianggap oleh masyarakat Nganjuk sebagai pahlawan lokal. Namanya pun diabadikan menjadi nama sebuah jalan di kota Nganjuk. Namun, popularitasnya sebagai pahlawan Nganjuk ternyata berbanding terbalik dengan kondisi makamnya. Makam Kiai Termojoyo jauh dari kesan semarak, sangat sederhana, sepi dari para peziarah, tidak seperti makam-makam tokoh Nganjuk yang lain, misalnya makam Kanjeng Jimat, makam Tumenggung Kopek, dan makam Eyang Mangundikaran. Bahkan makam Kiai Termojoyo ini sebenarnya adalah makam bersama atau kuburan massal dari 18 jenazah, yaitu jenazah Kiai Termojoyo dan murid-muridnya. Walaupun Termojoyo sudah dianggap sebagai pahlawan Nganjuk, penentang penjajah Belanda, namun ada sebagian kalangan yang kurang setuju dengan anggapan tersebut. Menurut mereka, Termojoyo lebih tepat disebut sebagai pemberontak, karena pada saat itu kondisi Nganjuk kendati di bawah pemerintah Hindia Belanda, namun sudah cukup stabil dan tertata dengan baik. Manuver Termojoyo justru dianggap merusak tatanan yang sudah baik, sehingga menyebabkan kerusuhan di Nganjuk pada tahun 1907. Bagaimana kisah sejarah pemberontakan Kiai Termojoyo? Berdasarkan surat kabar berbahasa Belanda, The Lokomotif dan Surabaya Handelsblad tahun 1907, dapat diketahui kronologis peristiwa pemberontakan Termojoyo. Termojoyo disebutkan bernama asli Bagus Talban. Ia berasal dari daerah Gebok, Kudus, Jawa Tengah, yang saat itu termasuk dalam wilayah Karasidenan Semarang. Ia datang ke Jawa Timur dan berguru pada seorang kiai di Mojokerto, serta menikahi putri kiai tersebut. Pada sekitar tahun 1876, di usia 30 tahun, ia membuka lahan di Dusun Bendungan yang saat itu berada di wilayah Desa Barong, Kawedanan Warujayeng. Termojoyo adalah seorang pekerja keras, ulet, dan cerdas. Kerja kerasnya dalam mengelola lahan pertanian lambat laun semakin hari semakin membuahkan hasil. Usaha Termojoyo semakin berkembang, bukan hanya di pertanian padi saja, tetapi ia juga berhasil mengembangkan pertanian tebu dan hasil panennya dikirim ke pabrik gula Kujon Manis Warujayeng. Namun, karena kebijakan harga yang dianggap tidak adil dan merugikan petani pribumi, maka Termojoyo memutuskan untuk menghentikan pasokan tebu kepada pabrik gula Kujon Manis. Ia dengan kreativitasnya kemudian berhasil membuat mesin penggilingan tebu sendiri dan memproduksi gula sendiri dalam bentuk gula merah. Termojoyo tampil menjadi wirausahawan pribumi yang sukses dan mampu bersaing dengan para wirausahawan Tionghoa yang ada di Warujayeng dan Kertosono saat itu. Hingga pada tahun 1906, di usia sekitar 60 tahun, Termojoyo telah menjadi orang terkaya di Dusun Bendungan. Ia memiliki keluarga besar dengan sedikitnya 4 istri dan 21 anak. Ia tercatat memiliki sawah seluas 30 bau, tanah pekarangan dan bangunan seluas 7 bau. Belum lagi, ia juga masih menyewa banyak sawah lainnya untuk ditanami padi dan tebu. Termojoyo juga tercatat memiliki sekawanan ternak kerbau, sapi, dan kambing. Ia juga memiliki 4 ekor kuda, 1 dokar besar,
1 dokar kecil, 1 pedati, dan sebuah bengkel pandai besi. Selain menjadi seorang petani dan pengusaha yang sukses, Tremodjoyo juga adalah seorang penggiat kesenian Jawa. Hal itu ditunjukkan dari properti miliknya, yaitu 2 set gamelan dan 2 set wayang. Setiap malam Tremodjoyo menggelar pertunjukan gamelan dan wayang di halaman rumahnya agar dapat disaksikan oleh masyarakat dusun Bendungan. Rumah tempat tinggal Tremodjoyo sangat luas dan sudah berlantai ubin, sekelas dengan rumah-rumah para pejabat Belanda. Di sekitar rumah induk terdapat rumah-rumah kecil yang dihuni oleh para kerabat dan pegawainya yang membantu menjalankan seluruh usahanya. Kemudian di ujung halaman rumahnya terdapat pula sebuah lumbung padi dan sebuah kandang kuda. Dengan segala pencapaian hidupnya, Tremodjoyo menyimpan ambisi besar untuk menjadi lurah di Desa Barong. Pada tahun 1896, Tremodjoyo pernah mencalonkan diri sebagai lurah. Namun ia kalah dalam ajang pemilihan lurah tersebut. Kemudian pada tahun 1906, ia mencoba kembali mencalonkan diri menjadi lurah di Desa Barong. Kali ini keinginannya itu memperoleh banyak dukungan dari masyarakat dusun Bendungan. Menjelang acara pemilihan lurah tersebut, seharusnya Tremodjoyo berpeluang besar untuk menang. Namun tiba-tiba kami tua Bendungan yang bernama Mat Raji, yang sejak lama memang berselisih paham dengan Tremodjoyo, melaporkan Tremodjoyo atas tindak pidana pencurian kayu jati. Sementara bagi Tremodjoyo, kayu jati yang ada di hutan adalah milik masyarakat, sehingga bebas untuk dikelola oleh masyarakat tanpa harus meminta izin kepada pemerintah Hindia Belanda. Atas tindak pidana tersebut, akhirnya Tremodjoyo dijebloskan ke dalam penjara selama beberapa minggu. Mimpi Tremodjoyo untuk menjadi lurah akhirnya pupus sudah. Karena ada aturan pemerintah Hindia Belanda yang menyatakan bahwa mantan narapidana tidak boleh menduduki jabatan lurah maupun perangkat desa. Selepas keluar dari penjara, Tremodjoyo tetap menunjukkan pengaruhnya sebagai pemimpin di dusun Bendungan. Ia menyerahkan pengelolaan usahanya kepada para kerabat dan pegawainya. Sementara ia sendiri memfokuskan diri menjadi seorang kiai. Walaupun Tremodjoyo dipanggil dengan sebutan kiai, namun ia bukanlah seorang ulama Islam. Tidak ada satupun langgar atau musola yang dibangun di sekitar rumahnya. Arsip-arsip sejarah menyebut Tremodjoyo sebagai guru kejawen. Dengan karisma yang besar, Tremodjoyo berhasil menarik perhatian banyak pengunjung untuk datang ke rumahnya meminta petunjuk dan ilmu Jawa. Ada yang bertanya tentang ajaran kejawen, ada yang bertanya tentang ilmu pertanian, dan ada pula yang meminta ilmu pesugihan. Para pengunjung tersebut rata-rata memberikan bayaran sebesar 25 gulden dalam setiap kunjungan. Ada pula yang datang membawa bermacam-macam hadiah untuk diberikan kepada Kiai Tremodjoyo. Lambat laun, karena semakin banyak orang yang meminta petunjuk kepadanya, maka Tremodjoyo mendirikan sebuah padepokan. Selain menerima banyak kunjungan tamu, ia sekarang memiliki banyak murid. Kepada para muridnya, Tremodjoyo membagikan pengajaran utama, yaitu Semar dan Togok. Ia juga mengajarkan doktrin tentang datangnya Ratu Adil yang akan membebaskan mereka dari belenggu penjajahan. Kebiasaan unik Tremodjoyo ketika mengajar adalah sambil menghirup pipa opium dan meminum arak Jawa. Hal itu dilakukannya untuk memotivasi para muridnya bahwa dengan kekayaanlah seseorang bisa menikmati opium dan minum arak. Sedangkan untuk menjadi kaya, orang itu harus bekerja keras dengan sungguh-sungguh. Walaupun ajaran Tremodjoyo berbasis pada ilmu kejawen, namun ia kerap menggunakan Al-Quran sebagai bahan pengajarannya.
Hal ini menyebabkan ajaran Darmojoyo mendapat penentangan dari kaum ulama Islam yang ada di wilayah Kertosono dan Warujayeng. Mereka menganggap ajaran Darmojoyo sebagai ajaran yang sesat dan para muridnya adalah santri palsu. Pada tanggal 23 Januari tahun 1907, Darmojoyo mengadakan sebuah pertemuan di rumahnya yang dihadiri oleh para pengikutnya dan beberapa tamu yang berasal dari Jombang. Pada saat itulah ia menyatakan bahwa putranya yang bernama Kasno telah mendapatkan mimpi, di mana dalam mimpi tersebut Darmojoyo telah terpilih untuk menduduki jabatan sebagai Ratu Adil. Karena itu, Darmojoyo bermaksud mendirikan sebuah kerajaan baru dan menunjuk putranya yang bernama Marjan serta 3 orang kepercayaannya, yaitu Suropati, Kasiban, dan Nitiharso sebagai panglima perang. Sedangkan orang-orang yang hadir saat itu termasuk para murid-murid Darmojoyo, kira-kira sebanyak 50 orang direkrut menjadi prajurit-prajuritnya. Kemudian mereka yang hadir memberi penghormatan kepada Darmojoyo sebagai Ratu Adil secara bergantian mencium kakinya. Darmojoyo berulang kali mendoktrin para pengikutnya agar jangan takut mati. Sebab jika mereka mati, maka Togok dan Semar akan datang untuk membasuh mereka dengan tirta wilayat atau air kehidupan, sehingga mereka yang mati akan hidup kembali. Dalam kesempatan itu dilakukan pula penyembelihan hewan kurban di halaman rumah Darmojoyo, karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Idul Adha. Menurut peraturan pemerintah Hindia Belanda saat itu, semua hewan kurban harus didaftarkan terlebih dulu untuk memastikan bahwa hewan tersebut bebas penyakit dan layak dikonsumsi. Namun, menurut Darmojoyo, peraturan tersebut tidak perlu ditaati karena ia merasa berhak untuk menyembelih hewan miliknya sendiri tanpa harus meminta izin pada pemerintah. Rangkaian peristiwa di rumah Darmojoyo tersebut menjadi perhatian khusus bagi mantri polisi di wilayah tersebut yang bernama Joyo Besari. Ia kemudian melaporkan hal itu kepada Wedono Warujayeng, yaitu Mangkuderejo, agar segera diputuskan langkah-langkah penyelidikan. Maka pada tanggal 28 Januari tahun 1907, Wedono Warujayeng mengirimkan utusan untuk menanyakan apa motif perkumpulan di rumah Darmojoyo. Namun, utusan tersebut dihadang masuk dan diusir pergi. Karena itu, Wedono Warujayeng meminta tolong kepada istri Matraji, Kamitua Dusun Bendungan, untuk menyelinap diam-diam ke rumah Darmojoyo dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Istri Matraji melaporkan bahwa ia menyaksikan sekurang-kurangnya ada 40 orang berkumpul di halaman rumah Darmojoyo dengan bersenjata keris dan pedang. Situasi itu dianggap berbahaya oleh Wedono Warujayeng, sehingga pada hari itu juga ia mengirim laporan tertulis kepada Bupati Nganjuk, Sosro Hadikusumo, untuk meminta bantuan. Mengetahui kondisi yang terjadi, Asisten Residen Nganjuk, CCM Heni, segera mengambil alih komando dan memerintahkan sejumlah pasukan mantri polisi untuk mengepung semua akses jalan menuju Dusun Bendungan pada malam hari itu juga. Sempat terjadi ketegangan pada malam hari itu ketika seorang tamu yang berkunjung ke rumah Darmojoyo bernama Trisno Rejo hendak kembali pulang ke rumahnya. Namun, ia ditangkap oleh mantri polisi untuk dimintai keterangan. Situasi tersebut semakin memicu kemarahan massa yang berkumpul di rumah Darmojoyo sehingga suasana semakin memanas. Keesokan paginya pada tanggal 29 Januari tahun 1907, Bupati Nganjuk Sosro Hadikusumo beserta Asisten Residen Nganjuk, Wedono Nganjuk, Kontrolir Nganjuk dan jajaran para pejabat lainnya serta sejumlah polisi mendatangi rumah kediaman Darmojoyo di Dusun Bendungan. Ketika rombongan tersebut memasuki halaman rumah Darmojoyo,
mereka bertemu dengan Nitiharso dan Kasiban, para panglima perang Darmojoyo. Bupati Nganjuk menanyakan di mana gerangan Darmojoyo, namun pertanyaannya tidak dijawab. Bupati Nganjuk bertanya sekali lagi, kemudian oleh Nitiharso dijawab dengan ucapan yang kasar. Bupati Nganjuk kemudian mengingatkan kepada Nitiharso bahwa bagaimanapun ia harus ingat untuk menaruh rasa hormat kepada bupatinya. Sementara Kasiban tiba-tiba berdiri dan bergerak maju menghampiri Bupati Nganjuk sambil menghunus kerisnya. Namun ia segera dihadang oleh seorang pengawal bupati. Seketika itu juga Kasiban berteriak, "Sabilillah!" yang kemudian disusul oleh serbuan para prajurit Darmojoyo yang tiba-tiba muncul dari dalam dan samping rumah Darmojoyo. Jumlah mereka kira-kira sebanyak 200 orang. Mereka bergerak menyerang membabi buta menuju ke arah rombongan para pejabat yang ada di halaman rumah tersebut. Polisi yang mengawal para pejabat tersebut jumlahnya tidak sebanding dengan prajurit Darmojoyo. Tembakan senapan tidak mampu menahan serangan mendadak dari massa yang bersenjata keris, pedang, dan tombak. Bupati dan kontrolir Nganjuk berhasil melarikan diri dengan selamat tanpa cedera serius, walaupun sempat mendapat penganiayaan. Namun asisten residen Nganjuk terluka parah oleh sabetan pedang. Jari kelingking tangan kanannya putus. Separuh telinga kanannya juga putus. Ada sebagian daging lengan kanannya yang terpotong dan terlepas. Ia juga mengalami luka sabetan di bagian dada dan perutnya. Namun, ia berhasil diselamatkan dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat pengobatan. Dilaporkan pula 4 pejabat pribumi, 4 mantri polisi, dan seorang kepala desa juga terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Nasib naas dialami oleh Wetono Nganjuk. Ia dinyatakan hilang dalam kerusuhan tersebut. Diketahui kemudian bahwa ia tertangkap oleh pengikut Darmojoyo dan dianiaya hingga tewas. Korban tewas lainnya dalam kerusuhan tersebut antara lain asisten Wetono Nganjuk, 2 mantri polisi, seorang kepala desa, dan seorang perangkat desa. Sementara dari kubu Darmojoyo tercatat 5 orang pengikut Darmojoyo tewas dan beberapa orang luka-luka terkena tembakan senapan. Untuk meredam kerusuhan malam itu, maka dikirimkanlah telegram kepada markas militer di Surabaya untuk meminta bantuan pengamanan. Pada tanggal 30 Januari tahun 1907, pukul 2 dini hari, 1 kompi tentara di bawah pimpinan Letnan Hardenberg tiba di lokasi kerusuhan dan bergabung dengan para mantri polisi dari Nganjuk. Pada saat itu Darmojoyo dan para pengikutnya sebanyak 50 orang mulai bergerak hendak menuju ke arah Nganjuk. Mereka dihadang oleh para tentara dan diberikan tembakan peringatan agar menyerah. Namun Darmojoyo dan para pengikutnya tanpa rasa gentar justru maju menyerang. Mereka pun diberondong dengan tembakan, sehingga sebanyak 14 orang tewas termasuk Darmojoyo. Sementara pengikut Darmojoyo yang lain lari tunggang langgang masuk ke rumah-rumah penduduk. Jenazah Darmojoyo dan para pengikutnya dimakamkan secara massal dalam satu liang lahat di sebelah barat rumah Darmojoyo. Menurut surat kabar berbahasa Belanda, jumlah korban tewas sebanyak 19 orang. Namun menurut daftar yang tertulis di batu nisan, jumlah jenazah yang dimakamkan hanya sebanyak 18 orang. Seluruh keluarga, kerabat, dan murid-murid Darmojoyo yang masih tinggal di rumah Darmojoyo diperintahkan secara paksa untuk keluar dari rumah tersebut dan pindah ke tempat lain. Aset-aset Darmojoyo yang ada di sana dibagi-bagikan kepada masyarakat Dusun Bendungan. Saat ini lokasi bekas rumah Darmojoyo masih dijadikan sebagai tempat tinggal oleh beberapa keturunan Darmojoyo dari generasi ketiga dan keempat. Mereka melanjutkan hidup sebagai warga biasa
dengan mata pencarian sebagai petani. Sudah tidak ada lagi pamor kemegahan dan kekayaan Darmojoyo. Ratu Adil dari Nganjuk itu telah pergi untuk selamanya dan hanya meninggalkan sejarah. Kisah tentang Semar dan Togog yang selama ini dijanjikan akan datang untuk membasuh jenazah dengan air kehidupan, nyatanya tak pernah terwujud sampai hari ini. Yang ada sekarang hanyalah makam yang sederhana, diam dalam kesunyian. Sahabat, setelah kita mendengar kisah tentang Darmojoyo, dapatkah kita menentukan apakah ia adalah seorang pahlawan ataukah pemberontak? Apakah ia pejuang keadilan ataukah hanya seorang perusuh? Apakah ia benar-benar memperjuangkan kemerdekaan kaumnya ataukah hanya membela kepentingan ekonomi dan ambisi politiknya? Semua pertanyaan itu sulit untuk dijawab. Karena memang sejarah bukanlah dongeng hitam putih. Tidak ada yang sesuci malaikat, pun juga tidak ada yang selaknat iblis. Tugas kita sekarang adalah bagaimana mengambil hikmah dari peristiwa pemberontakan Darmojoyo. Setidaknya ada nilai-nilai luhur yang bisa kita petik dari seorang Darmojoyo, yaitu kepercayaan dirinya sebagai kaum pribumi dan rakyat jelata, namun berani bersaing dengan kaum priayi, pengusaha Tionghoa dan para elit Belanda. Darmojoyo juga mengajarkan teladan penting tentang kemandirian dan kerja keras. Kreativitas dan kecerdasan Darmojoyo yang mampu membuat pabrik gula sendiri dan mampu bersaing dengan pabrik gula milik pemerintah serta pengusaha besar memberikan pelajaran bahwa tidak ada cita-cita yang tidak mungkin untuk dicapai. Demikianlah ulasan tentang sejarah pemberontakan Darmojoyo. Ikuti terus konten-konten selanjutnya di channel Babat Anjuk Ladang. Saya Lintang Chandra undur diri, salam rahayu dan jayalah Anjuk Ladang.